warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Nidia, peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Angkatan 7, Kelompok 4, nomor daftar hadir 36. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat sebuah mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini adalah mind map yang telah saya buat. Berikut saya akan menjabarkan isi dari mind map tersebut. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, ada titik penting sejarah berdirinya negara Indonesia yang dimulai dengan berdirinya Budi Utomo. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 di Stopia oleh sekumpulan anak muda yang dalam pertemuannya mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Pada kongres pertama, Budi Utomo di Gedung Sekolah Pendidikan Guru di Yogyakarta, Wahidin Sudirosoehodo bertindak selaku pimpinan sidang. Yang kedua, yaitu pada tanggal 25 Oktober 1908, di Belanda berdirilah Perhimpunan Indonesia yang merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia yang selanjutnya dikenal sebagai pelopor kemerdekaan bagi Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, Kongres Pemuda I pada 30 April 1926 di Jakarta, sedangkan Kongres Pemuda kedua dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, bertujuan untuk menggugah semangat kerjasama antara organisasi pemuda di tanah air. Yang keempat, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Regiman Widyodiningrat. Yang kelima dan terakhir adalah titik penting sejarah bangsa Indonesia dalam berdirinya PPKI. Dengan dibentuknya pada tanggal 7 Agustus 1945 sebagai upaya bangsa Indonesia dalam membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, terdapat 4 konsensus dasar bangsa Indonesia, di mana setiap negara perlu memiliki konsensus bersama demi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa dan negaranya. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis bangsa Indonesia. Selanjutnya, untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, Indonesia memiliki identitas NKRI, diantaranya adalah bendera merah putih, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang ketiga, Garuda Pancasila sebagai lambang negara, yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, memasuki materi nilai-nilai bela negara. Kita terlebih dahulu memahami apa itu bela negara. Bela negara adalah sebuah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara salah satunya dilakukan dengan pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai-nilai bela negara, di antaranya yang pertama cinta tanah air, kedua
sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun contoh implementasi bela negara sebagai aparatur sipil negara adalah yang pertama, bangga sebagai warga negara Indonesia dengan selalu menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kedua, berpikir, bersikap, berbuat sesuai peran, tugas, dan fungsi ASN. Yang ketiga, setia menjadi contoh bagi masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan juga tepat. Dan yang kelima, yang terakhir, kita dapat meningkatkan kompetensi dan wawasan sesuai perkembangan iptek. Baiklah, sekian pemaparan mind map dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.